Posisi utang luar negeri ULN Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 427,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 5,1% secara year on year, meningkat dibandingkan dengan posisi ULN Desember 2024 yang tumbuh 4,2% secara year on year. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik baik pemerintah maupun bank sentral. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 5,3% secara year on year. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing pada surat berharga negara, SBN internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,4 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,7% secara year on year. Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan, financial corporations, yang mengalami kontraksi sebesar 2,3% year on year. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali surplus, neraca perdagangan pada Februari 2025. Surplus kedua pada 2025 ini mencapai 3,12 miliar dolar Amerika Serikat, dipicu oleh nilai impor yang lebih rendah yakni 18,86 miliar dolar Amerika, sementara ekspor mencapai 21,98 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah surplus selama 58 bulan beruntun sejak Mei 2020. Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti merinci, nilai impor Indonesia Februari 2025 naik 5,18% secara bulanan, sementara ekspor naik 2,58%. Ekspor masih didominasi oleh ekspor CPO dan turunannya dengan share 10,91%, batubara 10,01%, serta besi dan baja dengan share 9,56%. Secara bulanan, hanya ekspor CPO yang mengalami kenaikan, yakni naik 58,35%, sementara ekspor batubara dan besi baja turun masing-masing 3,79% dan 6,2%. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan fasilitas Precious Metal Refinery atau PMR, atau pabrik penghasil emas atau logam mulia di Gresik, Jawa Timur. Pabrik tersebut adalah milik PT Freeport Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa diubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai dengan yang dikehendaki bagi negara dan bangsa. Sang Presiden juga menerangkan bahwa PMR ini merupakan pabrik emas terbesar di Indonesia. Khusus smelter emas ini nilai investasinya mencapai 630 juta dolar atau setara 10 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, PMR ini menjadi salah satu bagian dari smelter konsentrat tembaga di Gresik ini. Di mana smelter konsentrat tembaga ini merupakan smelter dengan single line terbesar di dunia yang memiliki nilai investasi mencapai 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara dan bangsa. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa atau ECB mengatakan, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menciptakan lebih banyak ketidakpastian daripada pandemi COVID-19. De Guindos juga menyesalkan penggunaan tarif oleh Trump serta rencana untuk mereformasi pajak perusahaan dan mencabut regulasi sistem keuangan. Menurutnya, tindakan pemerintahan AS yang baru telah menyebabkan volatilitas jangka pendek di pasar sekaligus membuat ekspektasi inflasi dan suku bunga sulit diprediksi.
Kekhawatiran atas apa yang mungkin dilakukan Trump selanjutnya juga telah merusak kepercayaan konsumen, di mana The Windows mencatat bahwa peningkatan investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga yang telah lama ditunggu-tunggu belum tiba. Ia menyalahkan penurunan proyeksi pertumbuhan zona euro pada tindakan pemerintah AS yang baru. Kenaikan tarif Trump sebesar 25% pada pasokan baja dan aluminium dari Uni Eropa mulai berlaku minggu lalu setelah pengecualian dan pembebasan sebelumnya berakhir. Brussels telah berjanji untuk membalas, menjanjikan apa yang disebutnya sebagai tindakan balasan yang cepat dan proporsional. Raksasa retail mode asal Amerika Serikat Forever 21 mengajukan pengajuan kebangkrutan. Hal ini terjadi saat perusahaan itu mengalami perlambatan penjualan karena berkurangnya lalu lintas mal dan meningkatnya persaingan dari pengecer daring. Forever 21 mengatakan akan mengecilkan penjualan di toko fisiknya dan secara bersamaan melakukan proses penjualan dan pemasaran untuk sebagian atau semua asetnya. Hal ini selaras dengan pengumumannya beberapa pekan lalu untuk melakukan PHK terhadap 700 karyawannya. Jika penjualan berhasil, Forever 21 mengatakan akan beralih dari penghentian operasi penuh untuk memfasilitasi transaksi kelangsungan usaha. Perusahaan tersebut juga mengatakan toko dan situs webnya di AS akan tetap buka dan terus melayani pelanggan dan toko internasionalnya tidak akan terpengaruh. Secara aset, menurut pengajuan ke pengadilan kebangkrutan di distrik Delaware, Forever 21 mencatatkan estimasi asetnya dalam kisaran 1,63 triliun rupiah hingga 8,1 triliun rupiah, dengan kewajiban dalam kisaran 16,3 triliun hingga 163 triliun rupiah. Pengajuan tersebut juga menunjukkan kreditor dalam kisaran 10.001 hingga 25.000.